Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Yap. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Ya, gue ingat hari ini hari apa dan tanggal berapa karena pas banget sama tanggal gajian ya kan. Ya, jadi hari ini jam 5:57 sore, gue jam 6 mau maghrib. Gue habis balik kerja dan gue lagi ada di sekitaran daerah Cipete, Jakarta Selatan, menuju rumah di daerah Bintaro. Dan di sela-sela perjalanan kali ini gue bakal ngebahas, oh my god, helm gue belum kekunci dong. Kayak pakai didering agak-agak ribet sih, tapi gue cantolin aja kali ya. Yap, jadi di video kali ini gue, ya, mumpung Jakarta lagi bagus cuacanya, lagi cerah juga gitu kan. Nih sore-sore nih, biasanya tuh dari kemarin ya, Jakarta tuh satu minggu ini tuh lagi kacau banget cuacanya. Hujan terus, pagi, siang, sore, malam hujan. Gue berangkat hujan-hujanan, balik juga hujan-hujanan juga. Jadi mumpung lagi cerah gini, coba buat upload dan bikin video ya kan ya. Jadi sebelum pembahasannya, boleh dibantu untuk like dulu video ini, komentar dan subscribe video ini juga. Semoga channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa kasih insight kepada teman-teman yang lain gitu kan. Yap. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang CBR lagi ya, karena di video-video sebelumnya gue udah banyak ngebahas tentang kelebihan apa aja yang ada di CBR, apa aja yang gue suka, apa aja part-part modifnya dan toko-toko belanjanya pun gue sampai bikin videonya juga. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang kekurangan apa aja yang gue nggak suka dari CBR ini. Ya, nggak semua produk sempurna, nggak semua produk itu ada produk yang nggak ada cacatnya, pasti ada. Gue gigi 6 anjir salah shifting. Ya, jadi CBR juga bukan produk yang sempurna. Ya, mungkin dia tercepat di kelasnya, terbaik di kelasnya juga, tapi pasti ada sisi-sisi yang gue nggak suka, personal gue nggak suka, atau mungkin memang ada hal yang nggak bagus itu. Dan di sini gue pengen kasih insight aja, pengen ngasih sedikit referensi buat kalian, dan ini bersifat subjektif. Jadi apa yang gue rasain dari motor ini, mungkin kalau di motor kalian berbeda ya gue nggak tahu gitu. Dan ya, langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang gue nggak suka dari motor ini adalah part bodinya yang terlihat kurang bagus ya, terutama body dari motor ini gitu kan. Fairing body-bodinya yang harganya mahal itu ternyata menurut gua tidak sebanding dengan kualitasnya gitu kan. Dia agak-agak tipis, terus ya gimana ya, tipis terus gampang tricky banget, pokoknya tipis terus kayak tidak terlihat seperti material yang premium banget, plastiknya ya standar aja. Tapi gue berharap dengan harga yang lebih mahal daripada part-part dari motor lain, gue berharap dapat kualitas yang lebih bagus. Tapi ternyata di CBR ini tidak begitu, bahkan kualitasnya mirip-mirip aja, dan ada beberapa part yang ringkih gitu loh. Iya, jadi ya contohnya seperti yang gue alamin di motor ini, terutama di bagian kuping tangki di samping kanan kiri tangki ini, ternyata dari segi lemnya atau perekatnya itu ternyata tidak sekuat GSX. Karena gue pernah pakai GSX, gue nggak pernah pakai motor 2.5 lain, tapi mungkin gue bandingin sama GSX, ini GSX tuh kuat dan apa ya, rigid aja gitu. Dia posisinya rigid terus pas aja gitu, dan nggak ada isu-isu mengenai kendornya kah atau sering mencong-mencong bunyi segala macam. Dan ternyata di CBR dengan harga part yang mahal itu, yang berkali-kali lipat dari harga part GSX itu, dan ternyata tidak sebagus itu gitu. Jadi gue agak kecewa dengan Honda. Mungkin buat beberapa orang yang sudah tahu motor Honda, tidak di CBR aja, di motor-motor lain juga banyak part-part plastik gitu yang ternyata kualitasnya tuh meh dan tidak sebagus harapannya gitu. Dan ya di CBR juga termasuk fairing kanan kirinya juga standar aja, kayak yang gimana-gimana, dan itu menjadikan sebuah kekurangan buat gua, karena gua udah spend harga mahal-mahal ternyata dapat kualitas yang biasa aja gitu kan. Dan selain dari cover tangki ini, juga di bagian depan, di bagian fairing gini juga dia nggak rigid gitu. Plastiknya juga masih tetap terlihat biasa aja. Mungkin Honda bagusnya dia kasih finishing atau kasih cat yang bagus dan desain yang bagus, tapi kalau lu pegang itu terlihat agak-agak kopong juga gitu kan. Tapi gue nggak sekopong motor-motor yang itulah pokoknya. Lu tahu lah maksud gue. Dan ya, gue coba cek juga di PCX 150, 160 juga sama aja. Mungkin lu ngeliatnya PCX itu kayak motornya tuh solid gitu kan, terus dari desainnya tuh kayak terlihat bagus, build quality-nya oke, tapi ternyata pas lu pegang sendiri, pas lu ketok-ketok sendiri, lu tahu kualitasnya tuh kopong dan tidak serigid itu. Ya ini manipulatif mata kita aja sih. Mungkin lu kalau ngeliat CBR tuh kayak terlihat bodinya kayak bagus, terus terlihat bodinya kokoh segala macam, tapi ternyata pas lo pegang sendiri nggak sebaik itu juga gitu kan. Dari harganya menurut gue kurang worth it juga buat part-part Honda ini gitu kan, terutama di body fairingnya lah gitu. Itu yang pertama. Ya, macet-macetan lagi ya kan, resiko pulang kerja jam 6
pasti macet-macetan mulu, dan gue harus ngebahas ini sambil ngobrol. Ya nggak apa-apa, ini buat video gue juga, buat kalian yang buat mungkin punya referensi, dapat referensi tambahan dari gue mengenai CBR kalau pengen beli lah gitu. Dan yang kedua itu ya dari tadi udah singgung dari tadi yang mana harganya. Ya gue nggak suka dari CBR ini mungkin ini subjektif ya, karena mungkin gue bukan dari kalangan yang banyak banget duitnya gitu kan ya. Jadi menurut gue part-part ini tuh cukup mahal dan gak worth it. Yang kedua ya mahal ya, yang kedua mahal, part-partnya mahal karena Honda ini motor yang kalau di Hondanya itu dia tidak ada part substitusinya ya. Maksud gue gini deh, kalau misalkan lu di contoh R15 deh, R15 terus dia pakai basic mesin sama, pasti pakai rangka yang sama, dia bisa buat MT15, bisa buat Fiction, bisa buat apa lagi tuh, MT, buat SXR gitu kan, ada basic-basic yang sama, jadi part-partnya nggak terlalu mahal kalau menurut gue ya. Tapi karena Honda ini dia CBR, dia hanya ada satu di Honda, motor satu-satunya, dan kayaknya part-partnya nggak bisa dipakai sama yang lain juga, kayak dibikin spesial gitu. Paling mentok-mentok agak-agak mirip sama yang CBR 150 yang gitu tuh, yang mirip kayak CBR 2.5 gitu ya, pokoknya gitulah ya. Karena dia satu-satunya di Honda 2.5 ya, jadi mungkin harganya mahal karena di situ Honda ngedevelop satu item buat satu motor, jadi pasti mahal harganya ya. Mungkin karena di situ menurut gue ya. Tapi kalau mungkin ada yang tahu kenapa part Honda mahal ya, mungkin dulu boleh tulis kolom komentar di bawah aja gitu. Jadi agak nyesek juga waktu gue jatuh kemarin dari Bandung, gue touring dan jatuh kecelakaan. Gue sih nggak itu ya, gue rencana pengen beli body baru, tapi karena terlalu mahal akhirnya gue repair di abang-abang tukang cat lah gitu kan. Dan di repair juga ternyata nggak cukup dan nggak totally bener semua. Ada beberapa part yang memang nggak bisa di repair dan gue harus beli partnya, fairing-fairingnya. Dan gue cek harga-harga online, termasuk di Honda Cengkareng ya, banyak yang inden, banyak yang nggak ready juga. Akhirnya gue beli di toko sebelahnya, dan ada partnya tapi ya harganya lumayan pricey juga, lumayan mahal. Jadi menurut gua agak sayang kalau motor ini jatuh gitu, dan part-partnya sampai pecah berantakan kemana-mana gitu. Ya mungkin solusi yang sederhana, lu pasangin frame slider di kanan kiri motor lu, proteksinya lu coba pasang, lu coba pakai, jangan sampai sayang kalau part lu hancur lah gitu, jatuh dan segala macam. Tuh pasti gua ngecek biaya cukup mahal lagi gitu kan. Apalagi kalau lu yang nggak tahu ternyata body itu bisa di repair, kalian masalah ganti part aja ya pasti lebih mahal lagi contohnya. Misalkan fairing lu agak retak lah gitu, lu orangnya kan perfeksionis banget lah contoh gitu. Kalau gue beli yang baru tuh fairing tuh kiri aja tuh 1,5 juta gitu, fairing tengahnya doang, belum bracket samping, bracket dalam kanan kirinya tuh nambah lagi biayanya, bisa 2 juta 3 juta buat kiri doang gitu kan. Ya gitu, mahal memang part Honda gitu kan, terutama fairingnya gitu. Dan ya itu poin yang kedua dari gua. Sembari kita macet-macetan, sembari kita bahas ya, mungkin ini adalah pemandangan Jakarta kalau sore hari pulang. Dan gue notice di Jakarta tuh kayaknya sebelum Covid macet, tapi nggak semacet ini ya. Pas Covid itu lancar jaya karena Covid gue tetap masuk juga ke kantor tiap hari, dan itu lenggang banget. Dan setelah Covid gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba tambah macet daripada sebelum Covid, anjir. Lu ada ngerasa gitu gak sih? Apa gue doang yang ngerasa ya? Apa gue emang jalanannya ada yang berubah-ubah nih? Kayak ada satu arah dan segala macam, tapi kayaknya sih enggak. Tapi karena orang-orangnya tambah banyak aja sih kayaknya. Mungkin perantauan baru yang hidup di Jakarta udah mulai makin banyak, jadi gue nggak tahu lah anyway. Tapi itu yang gue rasain. Dan lampu merah Pondok Indah adalah hal yang agak menyebalkan buat gue. Mungkin sebelum ke pembahasan ketiga, kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja sembari kita nunggu lampu hijau di depan. Karena lo macet-macetan pakai CBR gitu kan, berat segala macam. Sebelum ngobrol gue nggak pakai balak lava ya. Kalau gue pakai balak lava lebih ngap lagi ngobrolnya, capek gitu kan. Jadi ya biar, karena balak lava gue hujan lagi basah kemarin tempo hari ya, gue hujan-hujanan pakai CBR tuh kacau banget hujan-hujanan gede, bener-bener hujan-hujanan yang gede dengan intensitas yang lumayan, nggak lumayan lagi sini, tuh gede sih. Ini mood ya, kalau gue nabrak spion sih ganti sih kayaknya. Kalau nggak ganti minta maaf aja kali ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, kita tunggu dulu sampai lampu hijau ya. Kayak ngapot kalau ngobrol sambil berhenti gini ya. By the way, di mobil hijau keren juga HRV. Warna hijau apa krem warnanya ya? Hijau ya, gue agak-agak butuh warna dikit sih, jadi maklum lah ya, ini hijau deh kayaknya deh. Hijau lah, valid lah, fix, no debat. Ya, sekarang udah jam 6:07 sore. Karena paling gue sampai rumah jam setengah 7, jam 6.20an kali ya.
Kalau di apa namanya itu tanah kusir nggak macet, tapi kalau macet sih kacau sih. Ya, iya lampunya sudah hijau. Kita prepare buat jalan sembari lanjutan yang ketiga. Dan poin yang ketiga dari gua adalah kelistrikannya yang gua agak-agak nggak suka. Ini bersifat subjektif lagi ya. Gua nggak tahu di motor kalian tuh kayak gua atau enggak. Tapi yang gua rasain di motor itu kelistrikan agak-agak sedikit manja ya. Agak-agak sedikit manja gitu kan. Ya memang teknologi itu kadang memudahkan kita buat melakukan sesuatu ya. Tapi balik lagi kalau people-nya itu tidak mendukung seperti gua ya, nggak laten dan segala macam ya, mungkin teknologi itu bisa jadi kayak pedang bermata dua, malah bisa jadi nyusahin kalian gitu kan. Dan ini yang gua rasain di CBR 250RR ini. Dan ya balik lagi gue ingetin, ini adalah subjektif, mungkin motor gua aja dan motor kalian enggak. Tapi yang gua rasain, motor gua kemarin isunya adalah ketika habis crash. Gua nggak tahu itu karena gara-gara crash atau karena kenapa ya, gua nggak tahu lah. Anyway, tapi motor gua tuh nggak bisa nyala ketika kena air. Lucu nggak tuh? Gue udah bolak-balik bengkel AHAS segala macem berapa kali tuh ya, 2 kali ke AHAS sama beberapa kali ke bengkel-bengkel lain gitu kan, dan ternyata belum sembuh juga solusinya. Dan akhirnya ketemu solusinya pas gue ke AHAS gitu kan. Jadi motor gue itu ternyata ada kabel di dalam yang terkelupas atau nggak pas posisinya lah, gue kurang paham detailnya. Dan itu yang nyebabin ketika kena air, jadi motor kagak bisa nyala, bener-bener nggak bisa nyala. Mesinnya hidup lagi, stopnya hidup, tapi engine-nya nggak mau ngangkat dan nggak mau starter gitu. Gila nggak lu? Coba lu bayangin ketika lu ada di posisi malam-malam entah lu di mana gitu kan, terus motor nggak bisa nyala, kan nyusahin banget ya. Itu menjadikan titik kelemahan buat gua ya, karena memang teknologi yang sekarang balik lagi bisa memudahkan kita, bisa tidak memudahkan atau bahkan menyusahkan kita nya gitu kan ya. Terutama kalau lo sudah beradaptasi dengan yang namanya nggak ada apa sih itu namanya, selaan ya, apa sih namanya orang biasanya nyebutnya, yang digejleng gitu sih selaan ya, nggak ada itu. Karena ya itu juga bisa jadi titik kelemahan juga, karena beberapa motor sekarang udah elektrik segala macam, nggak pakai engkol lagi. Beberapa orang sih ada yang amazed, tapi beberapa orang yang kayak gua mungkin di saat tertentu lu butuh engkol ketika motor lu bener-bener dalam keadaan yang tidak bisa jalan, dan keadaan yang tertentu gitu kan. Dan itu ya, kelistrikan adalah poin yang gua nggak suka dari motor ini gitu kan. Dan yang terakhir, balik lagi ini adalah subjektif dari gua, nggak semuanya di motor CBR kayak gitu, tapi gua ngerasanya di motor ini mesinnya itu agak sedikit berisik dan tidak terlalu oke build quality dari mesinnya gitu ya. Mungkin kalau kalian yang paham mengenai mesin dari Suzuki seperti SCM, dia adalah forged, kalau nggak salah dia kayak besi yang di forge atau ditekan gitu sampai akhirnya menciptakan crankcase mesin dan segala macam. Dan SCM dari Yamaha yang mesin itu bagus juga. Gua nggak tahu si Honda ini pakai konstruksi mesin kayak gimana, tapi menurut gua yang gua rasain aja, gua mau ngebahas mengenai teknis di sini karena gua nggak paham banget juga. Oke, bisa lewat sini. Jadi mesin itu agak kasar kalau menurut gue ya. Mungkin memang kalau kalian ngerti mesin, mungkin karena ya gue nggak paham ya, mungkin karena bang ini mesinnya karena dia begini jadi agak kasar. Oke lah, kalian boleh komentar di bawah gitu kan. Tapi agak kasar mesinnya. Terus dari segi build quality dari mesinnya juga menurut gue tidak bagus banget, yang so-so aja. Depan ada CBR juga tuh. Hai guys, gua agak trauma sih, lebay sih. Gua agak kurang respect juga sih sama orang CBR sih, karena terakhir kali gua nge-crossorin CBR tidak ada yang pernah jawab crossoran gua. Jadi personal gua nggak ngerti emang. Mungkin kalau anak CBR saya hanya dengan cara geber kali ya, nggak ngerti gua gitu. Jadi beberapa kali gua crossoran sama CBR gua nggak pernah direspon, dan akhirnya yang bikin gua kayak udahlah males, ngapain sih anjing gitu. Lebay gitu kan. Jadi ya itu apa tadi ya, yang tadi gue jadi nggak fokus kan tuh. Yang terakhir tadi ya, dari segi mesinnya agak kasar. Terus dari segi build quality mesinnya juga kayak biasa-biasa aja, so-so aja. Tapi ya bisa kita akui mesin itu kenceng, porsinya jambak segala macam. Tapi kalau mengenai build durabilitas dan build quality kayaknya tidak begitu bagus ya. Oke aja sih buat mesin-mesin kayak gitu menurut gue. Tapi Suzuki sama Yamaha kayak sedikit lebih better sih kalau menurut gua ya. Itu balik lagi tergantung preferensi kalian. Mungkin kalian kalau ada punya pandangan yang berbeda, kalian bisa tulis komentar di bawah gitu kan. Dan ya, kita sudah sampai Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
seperti biasa di sini pasti macet, tidak pernah tidak macet ya, karena di depan juga ada mobil. Karena depan tuh kayak ada jalanan yang ditutup searah, jadi lo nggak boleh lewat, terus ada yang lawan arah segala macam, jadi macet ya. Oke, anyway, mungkin segini aja video dari gua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, yang udah stay tune di channel gua terus ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa buat jadi referensi tambahan buat kalian yang mau beli CBR mungkin, atau yang mau tahu tentang CBR. Ya mungkin segini aja video dari gua. Terima kasih telah nonton video sampai habis. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.